Halo, selamat pagi anak-anak Ibu kelas 81. Apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat pagi ini. Dan Ibu juga berharap kamu masih tetap dalam keadaan bersemangat walaupun kita masih sama-sama belajar dari rumah. Baik anak-anak Ibu, untuk hari ini pertemuan kita dalam pelajaran bahasa Indonesia masuk bab 2 mengenai teks iklan. Ini adalah pertemuan kita yang pertama dari bab 2. Materi pokok kita pada pertemuan kali ini adalah unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kamu mampu menentukan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Untuk lebih jelasnya nanti, kamu bisa membuka bukumu, buku paket halaman 28 sampai 31. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita pada hari ini, kita curah pendapat dulu dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa kalian tahu tentang iklan? Apakah kalian tahu tentang poster? Apakah kalian tahu tentang slogan? Di manakah kalian pernah melihat iklan? Di manakah kalian pernah melihat poster? Dan di manakah kalian pernah melihat slogan? Nah, anak-anak Ibu, jika kamu menonton televisi, di sana kita bisa melihat iklan. Ini dia contohnya ya. Kemudian, kalau kamu juga pernah mendengar radio, di situ juga kamu pasti pernah mendengar iklan. Sering mengakses internet melalui handphone dan juga laptop. Nah, di sana juga kita menemukan iklan. Nah, bagi yang sering membaca koran atau surat kabar, di sana juga ada iklan. Poster ini biasanya kita temukan di tempat-tempat umum. Contoh, aula, dinding-dinding yang ada di pasar, di persimpangan jalan, dan di perkantoran. Ini contohnya ya. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, iklan. Iklan adalah teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, khalayak di sini artinya adalah masyarakat umum. Nah, ini ada barang dan jasa yang ditawarkan. Contoh barang itu adalah produk yang dijual atau yang ditawarkan. Nah, bagaimana dengan jasa? Jasa adalah hal-hal yang ditawarkan yang berupa jasa. Contohnya, tukang pangkas, penjahit, dan lain sebagainya. Iklan juga diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Jangan lupa ya, khalayak ini adalah masyarakat umum. Apa yang ditawarkan adalah barang dan jasa. Oke. Seperti yang sudah Ibu contohkan di awal tadi, bahwa media penyampaian iklan adalah media massa. Media massa ada dua jenisnya. Yang pertama, media cetak, dan yang kedua, media elektronik. Media cetak, contohnya adalah koran dan majalah. Sementara media elektronik, contohnya radio,
televisi, dan internet. Jadi, kita dapat menemukan iklan atau mendengar iklan di media koran, majalah, radio, televisi, dan internet. Oke. Kita lanjutkan dengan kegunaan iklan. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kamu lihat di buku ya nak ya, halaman 28 sampai 29. Nah, kegunaan iklan ada 4. Yang pertama, bagi perusahaan bisnis komersial di sini artinya adalah yang menawarkan barang atau jasa. Kegunaannya adalah untuk menjual barang dan jasa. Nah, bagi dunia perkantoran, kegunaannya adalah untuk mendapatkan karyawan baru. Sementara bagi pemerintah, kegunaan iklan adalah menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, bagi orang perorangan, iklan berguna untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Membeli dan menjual barang-barang pribadi. Jadi, baik pembeli atau penjual dapat menggunakan iklan untuk memenuhi tujuannya tersebut. Nah, jadi ada 4 guna iklan atau kegunaan iklan. Yang pertama, menjual barang dan jasa. Yang kedua, mendapatkan karyawan. Ketiga, menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Yang keempat, membeli dan menjual barang-barang pribadi. Nah, nanti dibaca bukunya lagi supaya lebih paham ya. Contoh iklan. Simak video berikut. Pagi hari, kayak zombie. Waktunya Roma kelapa. Dari kelapa pilihan, gurihnya cocok buat celap-celup. Roma kelapa, celap-celup. Nikmat rasanya lelah sore hari. Celap-celup, ceriakan suasana. Pasti Roma kelapa. Iklan. Nah, itu tadi adalah contoh sebuah iklan yang menawarkan produk makanan yaitu biskuit Roma kelapa. Nah, iklan tersebut biasanya kita dengar dan kita lihat di media televisi. Kita lanjutkan dengan ciri-ciri iklan. Ciri-ciri iklan ada 3. Yang pertama, bersifat informatif. Informatif artinya iklan tersebut menginformasikan tentang sesuatu. Sesuatu di sini artinya berarti tentang produk atau jasa yang ditawarkan tadi. Kemudian, bahasanya mudah dimengerti dan diingat. Yang ketiga, menarik perhatian dan bersifat mengajak. Menarik perhatian dan bersifat mengajak pembaca atau pendengar untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi di sini intinya ya, bersifat mengajak pembaca atau pendengar untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Fungsi iklan ada 2. Yang pertama, fungsi informasional. Maksudnya di sini adalah iklan yang memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Yang kedua, fungsi transformasional. Maksudnya, iklan yang berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses. Jadi,
Fungsi informasional itu artinya dia memberitahukan sebuah informasi kepada konsumen. Fungsi transformasional mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen. Jadi di situ perbedaannya. Kalau informasional hanya sekedar memberitahukan, nah fungsi transformasional, transformasi kan ada perubahan. Jadi artinya melalui iklan tersebut, yang membuat iklan berharap bahwa konsumen bisa mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen sebelumnya terhadap mereka. Nah itu dia. Itu mengenai iklan. Sekarang kita masuk ke slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Prinsip utama suatu organisasi, usaha, dan sebagainya. Jadi slogan itu berupa perkataan atau kalimat pendek. Perhatikan contoh slogan berikut. 1. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Slogan tersebut tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antar sesama. Kedua, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Slogan ini tentang perlunya menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, tiada hari tanpa prestasi. Slogan ini tentang pentingnya mengukir prestasi setiap hari. Diperhatikan, slogan ini hanya berupa kata-kata atau kalimat pendek. Oke. Ciri-ciri slogan. Pertama, informatif, artinya memberitahukan tentang sebuah informasi. Yang kedua, slogan berupa kata atau frase atau kalimat. Jadi dia hanya berupa kata, frase, dan kalimat. Tidak ada gambar atau suara. Yang ketiga, sebuah ide atau gagasan yang memiliki tujuan. Jadi walaupun dia hanya berupa kata atau frase atau kalimat pendek, tapi ada ide atau gagasan yang memiliki tujuan. Keempat, menarik dan mudah diingat. Yang kelima, didukung dengan adanya gambar sebagai penjelas informasi. Ciri utamanya dia berupa kata, frase, atau kalimat. Tapi kadang-kadang ada slogan tertentu yang menampilkan gambar untuk memperjelas informasi tersebut. Kita masuk ke poster. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar. Perhatikan di sini ya, kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Contohnya tadi ya, fasilitas umum, persimpangan jalan raya, kemudian di aula, kemudian di dinding yang ada rumah sakit, perkantoran, pasar, dan lain sebagainya. Ciri-ciri poster ada 5. 1. Informatif. Yang kedua, berupa kata, frase, atau kalimat. Yang ketiga, sebuah ide atau gagasan yang memiliki tujuan tertentu. Keempat, menarik dan mudah diingat. Kelima, sajian gambar dan kalimat saling mendukung. Tetapi dalam poster, gambar lebih tampak dominan. Jadi kalau kita perhatikan dari ciri-ciri iklan, slogan, dan poster, tiga-tiganya dia bersifat informatif. Kemudian ada berupa kata, frase, dan kalimat. Sebuah ide memiliki tujuan tertentu dan menarik dan mudah diingat. Nah, perbedaannya hanya di sajian gambar
dan kalimat tersebut. Oke. Nah, ini dia. Sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa ada persamaan antara iklan, slogan, dan poster. Yaitu bahwa iklan, slogan, dan poster sama-sama bertujuan untuk membujuk khalayak untuk berbuat sesuatu tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Itu dia ya. Nah, bagaimana dengan perbedaannya? Ini dia. Iklan merupakan teks persuasif. Teks persuasif itu artinya teks yang bersifat membujuk atau mengajak pendengar atau pembaca. Namun di sini dia memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Sementara slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan kata-kata. Dan poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Nah, perhatikan di sini bentuk teksnya, iklan, unsur-unsurnya ada gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Sementara slogan hanya mengandung unsur kata dan suara. Dan yang terakhir, poster hanya mengandung unsur gambar dan kata-kata. Tidak ada suara. Jadi yang paling lengkap adalah iklan. Bisa dibedakan ya nak ya. Nah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu bisa memahaminya dan semoga juga bermanfaat untuk anak-anak Ibu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ada Ibu buat tugas. Silakan disimak nanti silakan disimak tugasnya dan Ibu berharap kamu kerjakan sebaik-baiknya. Oke, Ibu akhirin sampai di sini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa. Terima kasih.